Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Tujuan dan Manfaat Interaksi Belajar Mengajar. Saya Yayat Priyatna sebagai pemateri 1 dan moderator. Kedua, Cipta Kristianto Putra sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir, Koryatun Safitri sebagai pemateri ketiga dan notulen. Fungsi penggunaan bahasa dalam pembelajaran. Penggunaan bahasa dalam pembelajaran di kelas merupakan realitas komunikasi yang berlangsung dalam interaksi kelas. Dalam interaksi kelas, guru selalu menggunakan bahasa untuk melancarkan proses interaksi. Guru sebagai orang yang mempunyai peran penting dalam proses belajar mengajar selalu menggunakan tutur sebagai media untuk menyampaikan ide kepada siswa. Penggunaan bahasa oleh guru sebagai media penyampaian ide kepada siswa tidak selalu setia pada satu ragam tertentu dalam berkomunikasi. Guru memiliki kecenderungan tidak tutur untuk menggunakan dua bahasa secara bergantian atau dicampur yang disesuaikan dengan fungsi dan situasi. Tujuan interaksi belajar mengajar. Dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran akan efektif jika komunikasi dan interaksi antara guru dengan siswa terjadi secara intensif. Guru dapat merancang model-model pembelajaran sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Dalam pembelajaran di kelas, proses komunikasi akan berlangsung baik antara guru ke siswa. Dalam hal ini, peserta didik atau sebaliknya antara peserta didik dengan guru atau pendidik. Dan materi pembelajaran merupakan pesan dalam proses komunikasi pembelajaran yang sering dipandang sebagai jantung atau inti kegiatan pembelajaran. Dalam komunikasi pembelajaran inilah terjadi interaksi edukatif yang berlangsung dalam bentuk pertukaran pesan yang tidak lain adalah materi pembelajaran. Dalam konteks komunikasi pembelajaran, guru ditempatkan dalam posisi sebagai komunikator. Oleh karena tugas dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, sedangkan siswa ditempatkan sebagai komunikan atau peserta didik. Karakteristik proses komunikasi dalam pembelajaran dapat ditentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, simbolik, yang artinya setiap kegiatan komunikasi melibatkan simbol-simbol seperti pesan lisan, tulisan, dan pesan nonverbal. Yang kedua, dinamis, yang artinya proses komunikasi itu berubah secara kontinu yang memungkinkan dilakukannya adaptasi pesan demi efektivitas komunikasi. Yang ketiga, bisa dipahami, artinya pesan yang disampaikan bisa dipahami oleh penerimanya. Ciri komunikasi yang efektif adalah pesan yang disampaikan bisa dipahami sehingga kita bisa memaknai bahwa pembelajaran yang efektif adalah komunikasi yang efektif. 4. Unik, artinya setiap proses komunikasi selalu melibatkan setidaknya dua orang dengan keunikan pribadinya masing-masing. Tujuan pendidikan itu akan tercapai jika prosesnya komunikatif. Jika prosesnya tidak komunikatif, tidak mungkin tujuan pendidikan itu akan tercapai. Guru dapat merancang model-model pembelajaran sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Guru mempunyai peran ganda dan sangat strategis
dalam kaitannya dengan kebutuhan siswa. Peran guru sebagai guru, guru sebagai orang tua, dan guru sebagai teman sejauhan belajar. 1. Guru sebagai guru. Pekerjaan utama guru adalah mengajar dan mendidik siswa-siswanya yang berusaha agar semua siswa mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diajarkan dengan baik. 2. Guru sebagai orang tua. Tempat mencurahkan segala perasaan siswa dan tempat mengadu siswa ketika mengalami gangguan. Dan yang ketiga, guru sebagai teman sejauhan. Sebagai pasangan untuk berbagi pengalaman dan adu argumentasi dalam diskusi secara informal, guru tidak merasa direndahkan jika siswa tidak sepadan atau memang pendapat siswa yang benar dan menerima saran siswa yang masuk akal. Hubungan guru dan siswa mengutamakan nilai-nilai demokratis dalam proses pembelajaran. Saya Cipta Kristianto Putra, saya akan melanjutkan pemateri kedua. Guru harus mampu menguasai pola interaksi dan teknik komunikasi yang baik dalam proses pembelajaran. Interaksi dalam pembelajaran lebih dikenal dengan istilah interaksi edukatif. Interaksi edukatif secara spesifik merupakan proses atau interaksi belajar mengajar memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan bentuk interaksi lain. Ciri-ciri interaksi belajar mengajar tersebut yaitu 1. Interaksi belajar mengajar memiliki tujuan. Interaksi belajar mengajar memiliki tujuan artinya untuk membantu anak dalam suatu perkembangan tertentu. 2. Ada suatu prosedur jalannya interaksi yang terencana agar dapat mencapai tujuan secara optimal. Maka dalam melakukan interaksi perlu adanya prosedur atau langkah-langkah sistematis dan relevan. 3. Interaksi belajar mengajar ditandai dengan suatu penggarapan materi yang khusus. Dalam hal ini, materi harus didesain memiliki rupa sehingga cocok untuk mencapai tujuan. 4. Ditandai dengan adanya aktivitas siswa. Sebagai konsekuensi bahwa siswa merupakan sentral, maka aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya interaksi belajar mengajar. Dalam interaksi belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. Dalam peranannya sebagai pembimbing ini, guru harus berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi proses interaksi yang kondusif. Di dalam interaksi belajar mengajar membutuhkan disiplin. Disiplin dan interaksi belajar mengajar ini diartikan sebagai suatu pola tingkah laku yang diatur sedemikian rupa menurut ketentuan yang sudah ditaati oleh semua pihak dengan secara sadar baik pihak guru maupun pihak siswa. 7. Ada batas waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam sistem berkelas atau kelompok siswa. Batas waktu menjadi salah satu ciri yang tidak bisa ditinggalkan. Adapun hal yang harus diperhatikan guru berkenaan dengan karakteristik siswa antara lain: 1. Siswa memiliki pengalaman dan potensi belajar yang berbeda. 2. Setiap siswa memiliki tendensi untuk menentukan kehidupannya sendiri. 3. Siswa lebih memberikan perhatian pada hal-hal menarik bagi dia dan menjadi kebutuhannya. 4. Siswa lebih menyenangi hal-hal yang bersifat konkret dan praktis. 5. Siswa lebih suka menerima saran-saran daripada diceramahi. 6. Siswa lebih menyukai pemberian penghargaan atau reward daripada hukuman atau punishment.
Dalam berperan sebagai orang tua dan sebagai sahabat seorang guru dalam proses pembelajaran dan berinteraksi harus memperhatikan hal-hal di bawah ini. 1. Mendengarkan dan tidak mendominasi, karena siswa merupakan pelaku utama dalam pembelajaran. Maka guru harus memberi kesempatan agar siswa dapat aktif. 2. Bersikap sabar. Aspek utama pembelajaran adalah proses belajar yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. 3. Menghargai dan rendah hati. Berupaya menghargai siswa dengan menunjukkan minat yang sungguh-sungguh pada pengetahuan dan pengalaman mereka. 4. Mau belajar. Seorang guru tidak akan dapat bekerja sama dengan siswa apabila dia tidak ingin memahami atau belajar tentang mereka. 5. Bersikap sederajat. Guru mengembangkan sikap sederajat agar bisa diterima sebagai teman atau mitra kerja oleh siswanya. 6. Bersifat akrab dan melebur. Hubungan dengan siswa sebaiknya dilakukan dalam suasana akrab, santai, bersifat dari hati ke hati, sehingga siswa tidak merasa kaku dan sungkan dalam berhubungan dengan guru. 7. Tidak berusaha menceramahi. Siswa memiliki pengalaman, pendirian, dan keyakinan tersendiri. 8. Berwibawa. Meskipun pembelajaran harus berlangsung dalam suasana yang akrab dan santai, seorang fasilitator sebaiknya tetap dapat menunjukkan kesungguhan di dalam bekerja dengan siswanya, sehingga siswa akan tetap menghargainya. 9. Tidak memihak dan mengkritik. Di tengah kelompok siswa, seringkali terjadi pertentangan pendapat. Dalam hal ini, diupayakan guru bersikap netral dan berusaha memfasilitasi komunikasi di antara pihak-pihak. 10. Bersikap terbuka. Biasanya, siswa akan lebih terbuka apabila telah tumbuh kepercayaan kepada guru yang bersangkutan. 11. Bersikap positif. Guru mengajak siswa untuk memahami keadaan dirinya dengan menonjolkan potensi-potensi yang ada, bukan sebaliknya mengeluhkan keburukan-keburukannya. Ya, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, saya Koryatu Syafitri akan melanjutkan materi selanjutnya. Jadi, ke-11 poin yang disampaikan oleh Cipta yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran dan berinteraksi antara guru dan siswa dapatlah disimpulkan bahwa guru harus mengajak siswanya untuk dapat memahami tentang keadaan dirinya serta dapat bersikap terbuka kepada guru. Jika ada hal-hal yang harus diselesaikan, guru sebagai komunikator tentu mengharapkan komunikasi pembelajaran berlangsung efektif. Artinya, terjadi interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran di mana guru menaruh kepedulian terhadap siswanya. Poin C. Tujuan interaksi belajar mengajar. Tujuan mempunyai arti penting dalam kehidupan interaksi belajar mengajar. Tujuan dapat memberikan arah yang jelas ke mana kegiatan pembelajaran akan dibawa oleh guru. Tujuan pengajaran yang ditetapkan oleh guru akan mempengaruhi jenis metode yang digunakan, sarana prasarana, dan lingkungan belajar mengajarnya. Proses pengajaran pada hakikatnya merupakan rangkaian kegiatan komunikasi antara guru dan siswa. Menurut Hamalik dalam bukunya Proses Belajar Mengajar 2011 halaman 77, proses pengajaran ditandai oleh adanya interaksi antar komponen pembelajaran. Komunikasi antar dua subjek ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendasari terjadinya interaksi belajar mengajar meliputi: pertama, faktor tujuan dibagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu sebagai suatu statement umum yang memberikan gambaran dan arah yang akan dituju, menjadi pangkal otak, ide, inspirasi, dan pengarahan. Tujuan khusus dalam gambaran khusus tertulis suatu kegiatan peserta didik setelah menjalani interaksi pengajaran. Tujuan pendidikan yang bersifat umum maupun khusus umumnya berkisar pada tiga jenis, yakni tujuan kognitif,
yaitu tujuan yang berhubungan dengan pengertian dan pengetahuan. Tujuan afektif, yaitu tujuan yang berhubungan dengan usaha merubah minat, setiap nilai dan alasan. Dan yang terakhir, tujuan psikomotorik, yaitu tujuan yang berkaitan dengan keterampilan dengan menggunakan alat indera. Poin D. Manfaat interaksi belajar mengajar. Interaksi di dalam segala hal memang sangat perlu agar tidak terjadi salah pengertian, khususnya di dalam proses pembelajaran. Interaksi antara guru dan anak didik sangatlah penting sebab kondisi anak didik yang beragam, kemampuan anak didik yang beragam. Jika guru hanya berfokus pada kegiatannya sendiri, maka akan terjadi blank atau kekosongan pada anak didik. Untuk itu, antara guru dan anak didik harus selalu berinteraksi, tidak hanya guru yang aktif, melainkan anak didik yang juga harus aktif. Jika anak didik merasa tidak mengerti materi pelajaran, maka seharusnya mereka mengatakannya pada guru sehingga guru mengerti bahwa anak didiknya yang belum mengerti dan guru dapat menjelaskan materi yang ia bawakan kembali. Menurut Richard E. Lukert dalam buku mereka, Reflective Teaching and Language Classroom, mengemukakan bahwa guru dapat melibatkan lebih banyak interaksi dengan siswa dengan topik umum atau mengkategorikannya menjadi berbagai sesi dalam pengajaran. Guru sebagai fasilitator dan motivator dapat menciptakan lebih banyak kegiatan interaksi di kelas. Kegiatan interaksi ini bisa berupa interaksi dari guru ke guru, murid ke guru, atau murid ke murid lainnya. Topik yang digunakan untuk berinteraksi bisa diambil dari topik-topik umum di sekitar atau menggunakan tema-tema pada proses belajar mengajar. Menurut Ellis dalam bukunya berjudul Understanding Second Language Equation, metode interaksi di dalam kelas mudah mempengaruhi efektivitas proses belajar mengajar. Interaksi di dalam kelas menjadi salah satu indikator proses belajar mengajar dikatakan efektif. Interaksi yang diciptakan di dalam kelas juga dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam menumbuhkan minat murid-murid belajar bahasa. Pengembangan kegiatan interaksi dalam kelas khususnya dalam proses belajar bahasa dapat meningkatkan pemahaman anak sekaligus sebagai media pelatihan belajar bahasa secara langsung di sekitarnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Untuk sesi diskusi akan dilanjutkan melalui via WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.